Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petak, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah, ini pembuatan rumput fermentasi rumput pakcong. Ini tadi bahannya rumput pakcong. Untuk bahan keringnya berupa pongkol singkong sebagai pengenyang. Ini sebagai pengenyang. Dan tidak lupa untuk probiotiknya. Probiotik kita menggunakan ini sekitar 1 liter, karena yang paling utama nanti biar lebih cepat matangnya. Nanti probiotiknya 1 literan. Nanti kita encerkan dengan air sekitar 5 liter. Nanti disemprotkan pakai spray yang buat penyemprot hama atau yang biasa dipunyai petani-petani itu, kompres atau apa itu namanya, biar lebih tercampur merata. Nanti juga tidak menggunakan molase karena kita full breeding. Nah, ini proses pemadetan. Kalau kita full breeding, kita menghindari molase karena pengalaman dan sharing teman-teman yang menggunakan molase untuk breeding itu, satu, berakibat majer atau tidak bisa bunting. Nanti kalau sudah bunting tua atau kalau sudah bunting biasanya keguguran, dan keguguran itu bisa keguguran di dalam tidak keluar, atau memisisasi atau hancur di dalam rahimnya indukan, dan bahkan bisa keluar atau keguguran normal seperti biasa. Dan yang paling parah biasanya lahir dengan normal tapi tidak keluar asinya, atau keluar tapi sedikit, tapi baru terlihat sekitar 1 atau 2 bulan cempe, lama-kelamaan mati. Biasanya pengalaman seperti itu. Ini tadi pakcong sekitar 2 ton. Kita kasih bahan kering 2 kental. Ini 10% cukup ini, karena alhamdulillah pencoperannya bisa lebih maksimal lah, tidak berair. Ini kalau sebelumnya bisa sekitar 4 kental, dan sekarang alhamdulillah cukup sekitar 2 kental atau 10% sudah berhasil lah kalau kita katakan fermentasinya, karena kadar airnya tidak terlalu basah rumputnya, karena yang paling utama hasil coporannya tidak berair. Kalau dulu ada hammernya atau pemukulnya, jadi rumput itu kadar airnya keluar, dan alhasil kadar air bertambah, dan kita wajib menambah untuk bahan keringnya. Ini prosesnya ya, kita chopper, nanti kita lapisi pongkol singkong, kita semprot, lapisi lagi, semprot, bertahap lah, berlapis-lapis. Nanti kita aduk atau kita mixer. Ini kita campur secara manual, karena biar sebenarnya sudah campur, tapi kalau tidak kita garu atau kita pakai alat ini seperti punyanya Cut Patkai, ini tidak bisa maksimal, lebih padat, karena kan kita dalam berlapisnya itu orangnya di atasnya. Jadi kalau langsung kita scrub masih padat, biar lebih terurai atau
partikelnya lebih mudah untuk dikemas. Dan yang paling utama kita tidak menggunakan, sebenarnya kalau fermentasi atau silase itu sebaiknya menggunakan pengeringnya. Anjuran teman-teman senior itu menggunakan bekatul. Tapi karena kita dulu pengalaman menggunakan bekatul, sebenarnya bukan kita sendiri lah, ada supplier konsentrat yang menggunakan bekatul, dan ternyata setelah kejadian domba itu di kita ada sekitar 10-an ekor lah, itu mati, dan efeknya kita otopsi ada merang atau sekam lah. Jadi kita untuk setelah kejadian itu kita jarang menggunakan bekatul. Soalnya kalau kita tidak memang benar-benar kerjasama dengan penggilingan padi, itu sangat beresiko. Makanya kita menggunakan ponggol singkong. Harapannya satu, lebih domba itu kita memang lahan hijauannya agak terbatas, dan yang paling utama lahan kita atau kandang kita itu dekat dengan pemukiman, mepet dengan tetangga. Kalau tidak kita kasih ponggol singkong, nanti teriak-teriak mengganggu atau mengganggu lingkungan atau tetangga. Jadi kita biar kekenyangannya bagus, itu ada ponggol singkong untuk pengenyang. Meskipun kita sudah menggunakan karbohidratnya singkong murni, tapi tetap ponggol singkong itu kita butuhkan untuk pengenyangnya. Sebenarnya teman-teman katakan ada yang sharing dengan kita, Mas, sudah kita beri pakan banyak, dia ibaratnya di palung pakan ada sisa, tapi kok teriak, mungkin bisa jadi dia tidak kenyang. Sudah di dalam rumennya itu sudah penuh, tapi pengenyangnya tidak ada, atau biasanya kekurangan untuk karbohidratnya. Kalau pengalaman saya pribadi di situ. Soalnya kalau saya yang kandang di belakang rumah itu wajib menggunakan karbo tinggi, karena ya dekat tetangga. Yang paling utama di situ. Dan paling utamanya kalau kita menggunakan ponggol singkong itu biasanya menghemat hijauan, dan yang paling utama menghemat konsentrat. Ini tadi bahannya 2 ton rumput pakcong yang kita chopper, dan kita kasih ponggol singkong sekitar 2 kental, dan kita ada tambahan lagi berupa probiotik 1 literan, dan pengencerannya sekitar 5 liter air tanpa molase, karena kita breeding. Karena molase itu pengalaman pribadi dan sharing teman-teman bisa mengakibatkan keguguran secara langsung keluar, ataupun keguguran yang mati di dalam tidak keluar, bisa lewat urin atau hanya lebur di dalam. Biasanya lahir asinya tidak keluar sedikit, lama kelamaan cemenya mati, biasanya seperti itu. Dan untuk probiotiknya kita pakai punyanya rekan yang ada di Kediri, produsen. Dulu kita menggunakan Winprot juga bisa. Ada teman juga yang dari Pacitan menggunakan NTJ juga bisa. Kalau kita produksi Kediri, pakai punyanya Mas Ferry dari Spam. Sebenarnya semuanya sama saja, tapi yang paling utama probiotiknya jangan sampai menggunakan untuk pengaktifan bakteri menggunakan molase. Kalau bisa seperti itu. Nanti kalau menggunakan molase berakibat untuk breeding, biasanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Bahannya kalau kita bahan keringnya sedikit, faktornya satu, rumputnya dilayukan, ataupun choppernya pencacahan hasilnya maksimal. Kalau choppernya tidak menghasilkan kecil-kecil dan tidak berair, mungkin 10% sudah cukup. Kalau choppernya ada hammernya atau pemukulnya, biasanya sekitar 20% yang pengalaman saya. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.